Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Winayah dengan NIM 2300643, Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika. Kali ini saya akan membahas mengenai rectifier lagi yang half wave, tetapi di sini saya akan membahas langsung yang 1 pas dan yang 3 pas yang menggunakan yang bisa dikontrol si gatingnya. Jadi kita akan menggunakan thyristor ya teman-teman. Kalau mungkin kemarin kita hanya pakai dioda, yang mana dia itu hanya untuk menjadi saklar otomatis, tapi kalau di sini ada gate, ada sudut yang bisa kita atur penyalaannya mau di sudut berapa. Jadi langsung saja kita mulai. Untuk bentuk rangkaiannya sebenarnya tidak beda jauh ya, hanya beda di sini di komponen yang kita gunakan. Yang awalnya menggunakan dioda, kita ganti menggunakan thyristor ini ya, ada kakinya tuh. Dan kita pakai gate juga ini untuk gate-nya. Yang saya maksud gate itu seperti ini. Lalu sekarang kemudian kita akan lihat si ini ya, apa namanya? Si bentuk gelombangnya ya, teman-teman. Kita akan mulai dulu dari half wave control yang tidak pakai kapasitor. Kita akan run simulasinya, kemudian kita akan lihat sebentar. Lupa ini di VP7 dan VP6. Ini untuk sudut penyalaannya saya atur di Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya memotong 30 derajat di sudut penyalaannya. Jadi dia tidak akan langsung nyala dari 0, tapi dia akan nyala setelah 30 derajat ini hit ya, dari detik cycle-nya. Nah, baru dia naik tuh. Kemudian dia akan terpotong lagi karena ini halfway di bagian yang siklus negatifnya, tapi akan nyala kembali di siklus positif setelah si gate-nya ini ke hit ya, yang 30 derajatnya itu. Nah, ini juga bisa kita lihat untuk si gelombang inputnya tuh, dia tetap seperti biasa kan, tapi si outputnya akan jadi set kepotong, kemudian potong lagi seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang menggunakan kapasitor? Sebentar, tadi 9. Nah, ini yang menggunakan kapasitor, kita bisa lihat dia akan tetap naik sama seperti yang sebelumnya. Dia benar-benar maksud saya dia akan tetap disambung, hanya saja bedanya, mari biar kita hapus dulu yang inputnya biar kelihatan lebih jelas ya. Oke, yang ini juga, ini kita hapus gelombang inputnya. Nah, bisa kelihatan lebih jelas ya teman-teman semuanya. Ini itu dia datar, kemudian setelah 30 derajatnya dia naik, kemudian dia terpotong di negatifnya, terus dia mulai lagi memicu di siklus selanjutnya, terpotong 30 derajat, lalu naik lagi, lalu terpotong lagi. Sedangkan untuk yang menggunakan kapasitor, dia itu langsung disambung tuh, dia tidak ke 0 dulu ya teman-teman. Tetap saja di sudut yang potongan ini, lihat, kita bisa lihat ini
dia itu tadinya akan naik seperti ini, tapi karena ini pakai kapasitor, ada bentuk seperti ini. Kemudian berapa RMS-nya? Kita bisa lihat untuk yang tidak pakai kapasitor itu di 9,8 sekian lah, mendekati 10. Sedangkan untuk output yang menggunakan kapasitor ada di 12,46. Begitu teman-teman. Lalu bagaimana dengan yang 3 fase? Nah, yang 3 fase mari kita lihat dulu. Kita ambil contohnya salah satu dari yang sebelumnya saya jelaskan, dari yang tidak pakai ini dulu ya, yang tidak pakai kapasitor. Nah, ini sama kan menggunakan delta Y, ini juga delta Y. Oke. Kemudian ini di PP31, ini di 19. Kita akan lihat bagaimana si gelombang outputnya ya. 19, 3 plus 19 kali 1. Oke. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman yang belum tahu, belum melihat video sebelumnya, mungkin boleh dilihat terlebih dulu penjelasan saya mengenai 3 fase yang half wave. Jadi teman-teman, ini gelombang 3 fase half wave-nya. Dan ini gelombang 3 fase half wave yang dengan gating tuh. Di awalnya dia akan terpotong dulu, sama seperti yang satu fase. Tapi di sini perpotongannya tidak terlalu kelihatan karena ada perbedaan sudut fasa. Sama seperti yang ini kan, siklus negatif yang harusnya terpotong itu tidak terlihat, tidak muncul karena ada gelombang lain di sudut fasa yang berbeda. Begitu teman-teman. Lalu untuk untuk besar RMS outputnya yang menggunakan dioda biasa ini ada di 17 teman-teman. Sedangkan yang menggunakan tiristor atau SCR itu karena dia juga sudah terpotong ya, kita setnya ini besarnya ada di 16. Mungkin untuk derajatnya kita bisa lihat, ini yang pertama saya potong sebesar 30 derajat ya teman-teman. Kemudian untuk yang bawah-bawahnya juga saya potong 30 derajat. Ini perbedaannya 120, jadi ini dimulai dari 30, dari 150, dan yang ini dari 270. Untuk belakangnya itu mengikuti dari namanya apa? Setengah siklus masing-masing. Setengah siklusnya untuk yang angle plus 0 derajat itu kan 180. Untuk gelombang yang dimulai dari 120 itu akan berakhir di 300, dan yang dimulai dari 240 itu akan berakhir di 420 gitu teman-teman. Jadi baik depan maupun bagian belakangnya ini sama-sama, tiap ini dan ini, lalu ini ke sini semuanya bedanya 120 derajat. Baik, cukup sekian saya rasa. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.